Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai query 400 ya. Jadi, salah satu tools yang bisa dipakai di AS400 ini adalah query 400. Yang mana tools ini disediakan oleh IBM ya. Untuk ya dapat dikatakan ini tools yang standar ya dari bawahan IBM. Ini untuk digunakan biasanya untuk menampilkan suatu isi dari suatu data atau file ya di P2 atau membuat suatu report-report yang sederhana dari file di P2 ini ya. Jadi pada dasarnya SQL file itu disimpan atau disamakan artinya dengan suatu table di DB2 400 ya, atau DB2 di AS400-nya ya. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah belajar mengenai SQL, ini fungsinya akan mirip dengan SQL, cuma ini lebih ke native dari AS400-nya. Kemudian untuk melakukan function di query-nya kita gunakan WRK query ya. Nah, di sini ada beberapa option. Jadi nanti akan saya mungkin akan bagi beberapa video ya, karena ini cakupannya agak panjang. Jadi kemudian yang SQL juga nanti saya akan buatkan video SQL 400-nya juga akan saya buatkan videonya secara terpisah. Nah, kita dengan WRK query ini kita bisa membuat ya, atau yang opsi satu ini kemudian mengubah ya, chain ya standar ya, kemudian mengcopy, mendelete dan display. Kemudian juga akan mencetak dan juga melakukan eksekusinya atau run back secara batch atau secara interaktif. Nah, di sini saya yang pertama akan menggunakannya sebagai yang opsi satu ini dulu ya. Jadi nanti kalau opsi berikutnya itu kalau kita sudah menyimpannya ya. Jadi kelebihan dari query methods ini kita juga bisa menyimpan query definition-nya dan nanti akan kita gunakan sewaktu-waktu untuk bisa dimanipulasi lagi query-nya. Oke, kita coba langsung yang opsi satu ya untuk create. Nah, di sini kita akan oh ya, flashback sebentar ya. Biasanya kalau saya di video-video sebelumnya, kalau saya meng-query suatu isi dari suatu file, biasanya saya gunakan command atau bisa saja gampang run query bintang n, misalkan just p ya, customer p namanya ini, atau mungkin run query kurang tutup just p. Ini adalah query suatu data tanpa memberikan parameter apapun ya, tanpa ada selection dan sebagainya. Nah, dengan WRK query tadi itu kita bisa lebih detail lagi memberikan parameter-parameternya. Misalkan kita choose yang tadi, kemudian ini contoh sederhana aja, kita akan menselect ya, menselect yang customer statusnya equal A. Oke. Oh ya, kalau kalian ingin tahu detail dari column field ini atau kolom-kolom ini, dia tipenya apa, panjang berapa, kalian bisa tekan dengan display text ini ya, F11 ya. F11. Oh sorry, ini saya perlu setting shortcut di OS-nya, saya mesti ubah dulu shortcutnya keyboard. Sorry sebentar ya, saya nonaktifkan dulu shortcutnya. Oke, kita tekan F11 di sini untuk menampilkan. Nah, ini ada teksnya. Kebetulan saya tidak memberikan teks dari kolomnya. Kalau tidak ada teksnya akan menggunakan informasi yang sama dengan nama fieldnya. Kemudian ini panjangnya. Kalau satu tanpa desimal itu satu karakter. Kemudian kalau 8 ada desimalnya, berarti ini bilangan atau desimal atau floating point ya. Nah, kita bisa enter untuk selesai dari melakukan selection ini. Baru kita run ya, kita jalankan reportnya untuk menampilkan F5 misalkan. Tekan F5 akan muncul data-data yang kita selection. Dalam hal ini adalah semua yang statusnya adalah A. Jadi kita bisa manipulate di sini, kita bisa ubah-ubah dengan status yang A atau misalkan status yang D ya, misalkan sama aja sih, cuman beda ininya aja, informasi yang selection aja. Kita F5. Itu hanya yang diajak yang akan ke create. Jadi mirip kayak SQL ya, command SQL. Nanti akan saya buatkan video terpisah mengenai SQL-nya. Nah, ini contoh sederhana dari penggunaan
query metode dengan selection record. Nah, untuk menyimpan query-nya, jadi kita akan keluar F3 ya, untuk keluar dari define the query ini, dari function definisinya ini. Kita F3, ini akan ada prompt untuk menyimpan atau tidaknya nih, optionnya nih. Kalau kita pilih Y, berarti akan menyimpan. Kemudian sambil menyimpan, mungkin sebelum menyimpan kita akan mengeksekusi dulu, menjalankan. Tapi kalau kita tidak perlu menjalankannya, jadi kita pilih 3 ya, don't run ya, pilih 3. Coba kita akan simpan ke satu query namanya query 1. Sorry. Kita namakan query 1 ya. Misalkan di nomor 1. Ini terserah mau siapa, selection. Nah, kita simpan. Ini berhasil kita simpan message-nya. Kalau kita balik ke OBJ, itu pasti akan ditemukan objek yang tadi itu ya, query 1 sebagai query definition type-nya ya, query dfn. Ini yang tadi kita bikin tadi. Jadi kalau kita akan memanipulasi yang kita udah simpan, misalkan kita akan mengubah statusnya jangan yang D atau kita akan pilih selection record yang lain. Nah, tadi kalau sebelumnya kita pilih 1, sekarang kita pilih yang 2 untuk change. Baru kita sebutkan nama query-nya, misalkan query 1 tadi ya. Kemudian nomor 1. Nah, ini akan tampil definisi dari query yang sebelumnya. Jadi kita bisa manipulasi lagi. Kita ubah misalkan yang statusnya A. Kita F3, kita simpan lagi sebagai query 2 misalkan. Query 2, ini misalkan A. Nah, jadi kalau kita balik ke OBJ, nomor 1 query bintang aja ya. Ini ada 2. Jadi yang satunya dengan D, satunya dengan A. Oke. Jadi itu ada pengantar dari penggunaan query, yang mana kita sudah membuat query dengan selection yang sederhana, kemudian kita menyimpannya dan juga kita memanipulasi hasil query yang kita buat tadi. Sampai di sini dulu yang bagian ini, akan dilanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih.